Baik, Bu Elsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bu Elsa hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, Alhamdulillah Bu Elsa. Sebelum kita memulai proses coaching pada hari ini, sebelum saya berperan sebagai pengamat atau observer Bu Elsa ya, yang akan melihat proses coaching Ibu dengan si coaching nanti. Namun sebelum Ibu mulai percakapan ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian. Nah, yang akan menjadi acuan saya adalah yang pertama, saya harapkan dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, ya, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi presence, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Tentunya dengan teknik rasa Ibu ya. Dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan Ibu ketika melakukan sebuah coaching, Ibu jangan lupa untuk menerapkan alur cerita. Nah, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, dan juga tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan saya gunakan sebagai acuan dalam mengamati Ibu dalam proses coaching nanti. Sampai di sini bisa dipahami Ibu ya? Oke, baik Ibu. Kalau begitu, selanjutnya ini sebelum dimulai untuk proses coaching ini, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh Bu ya? Tentu boleh, Pak. Baik, untuk pertanyaan yang pertama nih, Ibu kira-kira kompetensi coaching yang mana nih yang akan Ibu kembangkan pada proses percakapan ini nanti? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada dua, Pak. Yang pertama itu mendengarkan aktif, yang kedua itu mengajukan pertanyaan tersebut menggunakan teknik bahasa. Baik, luar biasa. Mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, dari dua kompetensi ini, kira-kira bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini nanti, Ibu? Ya, nanti untuk kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan itu adalah mendengarkan aktif, Pak. Supaya saya bisa menggali potensi, kemudian nanti coaching saya dapat menemukan solusi yang tepat atas permasalahan dari coaching tersebut. Baik, memang mendengarkan aktif adalah salah satu kunci agar bisa menggali banyak hal dari seorang coaching nanti. Nah, Ibu, untuk yang pertanyaan terakhir ini, perihal indikator ketercapaian, kira-kira tolok ukur yang bagaimana terkait indikator ketercapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan ini nanti, Belsa? Ya, Pak, indikator ketercapaian yang ingin saya tuju itu yang pertama tentunya bahwa nanti dalam coaching dalam proses coaching saya menerapkan alur kita secara runtut. Kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coaching sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau hadapi. Baik Bu, semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan terkait prosesnya meliputi tirta, kemudian ide-ide, solusi dari Koci bisa tergali dengan sangat maksimal Ibu ya. Eh, Semoga bisa tercapai dalam proses percakapan ini nanti. Hanya itu Ibu yang ingin saya tanyakan dan selebihnya setelah ini Ibu silakan bisa memulai percakapan dengan coaching. Dan saya berharap proses percakapan nanti bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan atau ketercapaian yang sudah Ibu tentukan tadi. Terima kasih banyak, Pak. Oke, sudah siap Bu ya? Siap, Pak. Oke, baiklah, silakan dimulai proses coachingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Apri. Waalaikumsalam, Bu Elsa. Gimana kabarnya, Bu Apri? Alhamdulillah, baik Bu. Tapi
ada beberapa kendala dalam hati saya, Bu Elsa. Kira-kira nih Bu, kalau tidak keberatan, apa sih pikiran-pikiran yang mengganggu Ibu dalam benak Ibu saat ini, boleh diceritakan Bu? Gini loh Bu Elsa, saya cerita saja ya Bu. Ya. Saya itu punya anak didik yang ada di kelas 8. Satu anak itu akhir-akhir ini beberapa kali tidak ikut pelajaran saya, Bu. Ketika saya tanya, teman-temannya itu bilang, tadi masuk kok Bu. Tapi ketika pas pelajaran saya, anak itu tidak ada, Bu Elsa. Oh, baik. Jadi untuk tujuan pembahasan kita kali ini, Ibu ingin membahas perihal satu anak ini yang ketika pelajaran tiba-tiba menghilang begitu ya Bu? Aduh, sakit sekali ini anak. Iya Bu ya, mungkin seperti itu. Baik Ibu, kira-kira nih Bu, menurut Ibu sendiri, mungkin dari hasil pantauan Ibu atau mungkin dari hasil asumsi Ibu, kira-kira apa sih yang menyebabkan si anak ini tiba-tiba tidak hadir dalam pembelajaran Ibu? Gini Bu Elsa, ketika saya tanya teman-temannya, mereka itu juga tidak tahu alasan anak ini. Terus kemudian saya tanya, saya akan ketemu dengan anaknya Bu. Kenapa kok tidak ikut pelajaran saya? Anak ini tidak mau menjawab Bu Elsa, dia itu hanya diam saja. Pokoknya itu Bu, dia hanya bilang seperti itu. Kemudian dengan begitu saya juga bingung Bu Elsa, bagaimana menyelesaikan masalah itu. Saya tanya, kemudian dia juga tidak mau menjawab lagi. Teman-temannya juga tidak tahu. Ini Bu yang sangat menjadi beban pikiran untuk saya, Bu Elsa. Begitu ya Bu. Mungkin ada penyebab lain mungkin Bu yang Ibu ketahui, atau dari pihak lain, mungkin dari guru lain atau dari mana, untuk mengetahui penyebab permasalahan dari anak ini. Gini Bu Elsa, ketika saya itu ngobrol-ngobrol dengan Bapak Ibu guru yang lain, anak ini saya tanyakan kok beberapa kali tidak ikut di pelajaran saya. Terus teman saya itu ada yang nyaut Bu, lah kok di pelajaran saya dia itu ikut loh Bu, anak itu aktif, seperti itu Bu Elsa. Itu di pelajaran apa ya kalau boleh saya tahu? Olahraga Bu. Oh, olahraga. Iya Bu. Teman saya yang guru olahraga itu bilang kalau pelajaran olahraga anak itu sangat aktif sekali. Bahkan dia kemarin juga mewakili sekolah Bu. Itu ya Bu. Oh, begitu berarti ada yang aneh kalau dengan anak ini. Misalnya saja di pelajaran penjas, anak ini aktif, dia aktif. Kalau di pelajaran ibu kurang aktif. Kalau menurut ibu sendiri nih Bu, menurut ibu itu kira-kira kenapa sih anak ini kok tiba-tiba aktifnya di penjas dan di pelajaran ibu tidak? Kalau menurut saya begini Bu Elsa, anak itu suka sekali dengan olahraga. Mungkin dia suka karena di olahraga itu dia kan banyak gerak. Ya. Kalau di pelajaran saya bahasa Inggris itu Bu Elsa itu kan banyak teori, kemudian kadang mungkin dia juga merasa tegang. Jadi kalau saya rasa dia suka olahraga itu karena di lapangan dia bisa berlari-lari, dia bisa bergerak aktif dan sebagainya. Oh, seperti itu. Berarti ini penyebabnya mungkin berhubungan dengan strategi pembelajaran ibu ya Bu? Saya rasa juga begitu Bu Elsa. Oke, baiklah. Karena penyebabnya sudah bisa kita kenali nih Bu, atau kita mendapatkan kunci dari permasalahan ini, tadi perihal minat dia terhadap cara guru ketika mengajar. Nah, kira-kira nih kalau melihat dari penyebab permasalahan itu, rencana apa atau solusi apa yang sudah ada di benak Ibu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Saya rasa saya akan menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi Bu Elsa. Bagus sekali itu Bu. Iya, karena begini Bu, untuk anak yang aktif atau suka bergerak itu, dia gaya belajarnya kan kinestetik ya Bu. Iya. Jadi dalam pembelajaran saya itu proses dan konten
pembelajarannya, produknya itu juga eh, mencakup anak-anak yang gaya belajarnya kinestetik. Begitu juga dengan praktek. Mungkin juga yang lain dan pembelajarannya sesekali di luar kelas atau di luar lapangan itu Bu nanti yang akan saya terapkan. Oh, itu solusi yang tepat ya Bu, karena memang solusi itu adalah untuk mewadahi segala kebutuhan anak atau kodrat anak-anak kita itu kan berbeda-beda. Jadi memberikan strategi pembelajarannya juga dengan berdiferensiasi seperti itu. Sangat bagus sekali Bu tadi dari Bu Apri, namun begini Bu, dalam Ya. mensukseskan strategi Ibu ini tentunya kan Ibu juga membutuhkan sebuah komitmen ya Bu. Iya, iya, Bu Elsa. Komitmen atau dukungan dan banyak hal. Nah, ini kira-kira komitmen apa ini yang Ibu akan lakukan agar pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu rencanakan itu bisa benar-benar berhasil pada anak ini dan itu juga akan berjalan kontinuitas atau berkelanjutan tidak hanya untuk anak ini tapi juga untuk anak lain karena untuk apa ya? Berjaga-jaga agar tidak terjadi hal seperti itu lagi seperti itu. Iya, iya Bu Elsa. Insya Allah kedepannya saya akan menyusun rencana pembelajaran yang berdiferensiasi Bu Elsa yang dapat mencakup gaya belajar anak yang kinestetik. Selain itu saya juga akan browsing tentang pembelajaran berdiferensiasi yang akan saya lihat di YouTube atau juga saya bisa ikut webinar Bu Elsa. Siapa tahu dari webinar-webinar itu saya mendapatkan praktik baik teman-teman yang sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ketika nanti saya melaksanakan di sekolah itu akan lebih mudah Bu Elsa. Atau juga saya nanti akan eh, apa ya mengamati atau menirukan rekan sejawat yang sudah pernah melakukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi dan berhasil. Itu nanti Bu Elsa yang akan saya lakukan. Begitu ya Mbak. Terkait komitmen yang sudah Ibu tawarkan tadi, saya berharap juga bisa terlaksana dengan lancar. Nah ini terkait tindak lanjut nih, misalnya dari komitmen Ibu, mungkin ada yang lost target atau tidak sesuai dengan target. Barangkali tindak lanjut seperti apa yang akan Ibu lakukan? Ini Bu Elsa, misalkan nanti pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya terapkan itu tidak berhasil, saya akan mencoba untuk berkoordinasi dengan wali kelas dan juga guru BK atau bahkan dengan kepala sekolah Bu Elsa. Baik sekali. Itu dukungan dari berbagai pihak, kolaborasi dari berbagai pihak itu memang sangat penting untuk menunjang kita sebagai guru. Karena di sekolah kita juga disediakan yang namanya wali kelas, BK dan juga kepala sekolah. Ya untuk menunjang aktivitas kita seperti itu, Bu. Nah, Ibu, dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi yang awalnya datang ke saya menyampaikan ada unek-unek dan sudah disampaikan unek-uneknya, adanya siswa yang mungkin kurang aktif dan Ibu sudah menemukan solusinya. Kira-kira gimana menurut Ibu setelah kita berbincang-bincang ini apakah Ibu sudah mulai merasa lega? Alhamdulillah Bu Elsa, kali ini saya sudah mendapatkan pencerahan, saya juga sedikit lega, beban pikiran saya banyak berkurang. Untuk itu nanti saya rasa ini kita tinggal eksekusi saja Bu Elsa. Untuk anak yang tidak ikut pelajaran itu saya akan menerapkan apa yang sudah saya ungkapkan tadi Bu Elsa. Semoga dengan begitu anak yang tadinya tidak ikut mata pelajaran saya nanti dia akan aktif dan ikut lagi Bu, di mata pelajaran saya. Amin. Saya juga mendoakan agar proses Ibu ini nantinya berjalan lancar ya Bu. Amin, amin. Saya juga berterima kasih pada Ibu karena sudah percaya pada saya untuk berbagi cerita ya Bu Apri. Iya Bu Elsa, terima kasih sudah menjadi teman ngobrol saya. Saya sudah dapat menemukan solusi dari permasalahan saya. Alhamdulillah beban saya ini sudah sangat berkurang Bu Elsa. Ibaratnya
banyak yang runtuh dari kepala saya ini. Alhamdulillah kalau begitu Bu. Itu memang yang menjadi tujuan obrolan kita hari ini Bu. Saya harap juga nanti Ibu tetap ngobrol dengan saya, menyampaikan bagaimana hasilnya anak tersebut. Apakah ada perubahan seperti itu ya Bu? Saya tunggu nanti umpan balik dari Ibu untuk tindakan selanjutnya ya Bu. Iya, baik-baik Bu Elsa. Jadi gimana? Sekarang ada yang ingin disampaikan lagi atau sudah cukup Bu Apri? Saya rasa sudah cukup Bu, nanti kalau saya sudah melaksanakan apa yang saya ungkapkan tadi, nanti lain waktu kita bisa berbincang-bincang lagi ya Bu. Ya, baik Bu. Semoga lancar dan sukses dan bisa memberikan pembelajaran yang menuntun bagi setiap siswanya. Terima kasih Bu, mudah-mudahan hari ini bisa menjadi hari yang sangat berbahagia untuk Ibu dan tidak ada pikir-pikiran atau unek-unek lagi. Terima kasih Bu Elsa. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Elsa, gimana setelah melakukan coaching tadi Bu Elsa? Alhamdulillah Pak, saya merasa lega bisa menjadi pendengar yang baik untuk mitra saya si Koji tadi, dan saya juga merasa lega karena akhirnya Koji bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Baik, luar biasa sekali Bu Elsa. Ini saya akan menanyakan beberapa hal terkait supervisi saya. Yang pertama, apa yang Ibu Elsa sudah lakukan ketika melakukan proses coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Ya Pak, yang sudah saya lakukan tadi, saya sudah berusaha untuk menerapkan prinsip sebagai seorang coach yang baik, yang mana saya harus berperan aktif, membangun kemitraan yang setara, kemudian membangun proses kreatif dan lain sebagainya. Saya juga sudah berusaha untuk menerapkan kompetensi ini dari coach di mana saya harus berperilaku dalam kehadiran penuh atau present. Saya juga berusaha untuk mendengarkan dengan baik, mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan teknik rasa. Saya juga tadi berupaya alur percakapan saya tidak keluar dari alur percakapan coach, yaitu alur Tirta. Jadi saya tadi berusaha untuk memulai dengan menggali tujuan utama pembahasan, kemudian menggali identitas persoalan, kemudian berusaha untuk memulai dan mencari rencana aksi atau solusi, dan akhirnya dengan sebuah tanggung jawab dari Koci dalam penyampaian. Baik, apa yang sudah panjenengan sampaikan semua tadi ada di pengamatan saya. Seperti tadi di alur cerita mulai dari tujuan, tadi sudah membahas tentang tujuan dari coaching ini apa, terus kemudian identifikasi masalah itu tadi juga sudah sangat runtut. Kemudian rencana aksi sudah membuat coaching menjadi tahu apa yang harus dilakukan. Kemudian komitmennya juga tadi sudah dibahas semuanya. Nah, untuk proses kemitraan tadi saya rasa Bu Elsa juga sudah bisa menjadi sosok apa ya istilahnya yang setara gitu kan. Nah, tidak menggurui sama sekali, tidak ada proses menggurui. Terus kemudian untuk proses kreatif juga berhasil membuat Koci bisa memunculkan solusi-solusi terbaik untuk mengatasi masalahnya. Kemudian yang memaksimalkan potensi itu sudah berhasil karena akhirnya masalah sudah terpecahkan begitu. Dari kehadiran penuh, kemampuan yang ingin dikembangkan tadi semuanya sudah ada, mulai dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan beberapa pertanyaan berbobot yang menggunakan teknik rasa. Tadi Bu Elsa sudah menerima Koci dengan baik, memberikan pertanyaan yang sesuai dengan kunci dari permasalahan, kemudian membuat rangkuman terkait masalah yang sudah disampaikan oleh Koci, dan memberikan apresiasi kepada Koci ketika Koci berhasil menemukan strategi yang baik. Itu dari hasil pengamatan yang saya itu sudah sangat luar biasa. Untuk itu, untuk pertanyaan yang terakhir,
yaitu kompetensi tadi kan sudah dikembangkan semua ya. Kira-kira apa ini yang ingin ditingkatkan lagi untuk depannya, Bu Elsa? Tentunya semua ingin saya tingkatkan lagi Pak, agar bisa lebih tajam lagi. Jadi harapan saya, langkah saya untuk meningkatkan semua kompetensi itu, ya saya harus sering-sering melakukan sebuah pelatihan dan untuk percakapan coaching, mungkin dengan rekan sejawat, mungkin dengan rekan lain di KKG, komunitas KKG, atau dimanapun. Ketika saya melayani mereka, ketika mereka ingin bercerita, jadi saya juga ingin lebih mempertajam untuk alur ceritanya agar saya lebih terkoordinir ketika melayani mitra dalam menyelesaikan sebuah persoalannya. Jadi saya ingin terus berlatih, intinya saya ingin terus berlatih. Baik, luar biasa sekali. Dari hasil pengamatan saya selama proses coaching itu juga sudah sangat baik. Harapan saya ingin juga sudah sama dengan harapannya Ibu, yaitu terus berlatih dan membantu teman-teman di sekitar kita, sehingga banyak teman-teman yang bisa menyelesaikan permasalahannya. Saya rasa itu cukup supervisi dari saya, semoga bermanfaat ke depannya dan juga bisa lebih baik. Terima kasih Bu Elsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.